Kalian tuh pernah nggak, atau nggak mungkin lagi di fase ini, mungkin pernah tiba-tiba random aja gitu kepikiran, kok kayaknya gue paling ketinggalan ya, kok kayaknya gue ngerasa paling ketinggalan, kok kayaknya dibandingkan yang lain kok gue tuh paling ketinggalan ya. Pernah nggak? Well, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Media. Oke, langsung aja. Gue mau tanya dulu, kalian tuh pernah nggak, atau nggak mungkin lagi di fase ini, pernah tiba-tiba random aja gitu kepikiran, kok kayaknya gue paling ketinggalan ya, dibandingkan yang lain kok gue tuh paling ketinggalan ya. Pernah nggak? First of all, aku mau tanya dulu nih, kalian tuh tahu dari mana kalau kalian itu adalah orang yang paling ketinggalan? Ketinggalan dari siapa? Apa yang bikin sampai kamu ngerasa diri kamu itu adalah orang yang paling tertinggal? Apa? Coba, let me guess. Coba aku tebak. Apakah dari yang kamu lihat? Apakah yang telah kamu lihat? Makanya akhirnya kamu bisa membanding-bandingkan diri kamu. Nah, sama siapa? Bandingin diri kamu sama siapa? Makanya kamu bisa ngerasa diri kamu itu paling tertinggal. Coba aku tebak lagi. Dari social media? Social media teman kamu? Ya kalau iya, ayo kita ngobrol ya. Kalian tuh tahu gak sih, di zaman ini, sebenarnya nggak di zaman ini doang. Berarti ya di zaman aja lah. Ada satu hal yang selalu kita lupa, tapi tetap kadang kita lakuin ke diri kita sendiri. Mau tau nggak apa? Ngeliatin hidup orang terus. Yang berujung apa? Membanding-bandingkan. Compare ourselves to another one. Compare diri kamu dengan hidup orang lain, dengan teman kamu, siapapun itu, orang lain. Rasanya tuh kayak nggak kelar-kelar aja gitu untuk ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Selalu akan ada yang harus kita banding-bandingin diri kita sama orang lain. Ya kalau untuk dibandingin dengan hal yang baik, ya oke. Cuman kalau untuk banding-bandingin dari hal-hal detail diri kita sama ke orang lain terus, I think kayak nggak usah deh, kayak nggak perlu deh. Apalagi dengan adanya social media di zaman sekarang ini yang semuanya ada di social media, makin hari jadi kayak makin banyak celahnya untuk kita bisa ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi nih, kalau kita kayak gitu terus, percaya sama aku, pegang kata-kata aku, hidup kita bukannya berubah jadi lebih baik, justru malah kebalikannya. Kalau hal itu kita lakuin terus ke hidup kita, ya wajar kalau tiba-tiba random pikiran kalian tuh ngerasa kayak, kok kayaknya gue yang paling tertinggal ya, kok kayaknya gue paling ketinggalan ya hidup ini dibandingkan teman-teman kamu, siapapun itu yang kamu banding-bandingin. Tunggu dulu Lis, siapa lo nggak jelas gue tuh udah nggak pernah ngebanding-bandingin diri gue sama orang lain kok. Cuman emang ya gue ngerasa kayak gue nggak maju-maju aja. Gimana ya? Gue tapi udah nggak ngebanding-bandingin diri gue sama orang lain. Oke, mungkin sebenarnya kamu itu udah bukan yang tipe ngebandingin diri kamu sama orang lain, udah lebih bersyukur, udah lebih accept gitu dengan kondisi apapun yang lagi kamu jalanin sekarang. Ya whatever it is, good for you kalau kalian itu udah jarang ngebanding-bandingin diri kalian sama orang lain. Good. Cuman mungkin sebenarnya kalian tuh sebenarnya bukan ketinggalan. Mungkin ada hambatan-hambatan yang mungkin kalian nggak sadar selama ini yang bikin kalian ngerasa kayak gitu. Yang pertama itu adalah people around you, circle kita, orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat dan lingkungan kita yang paling sering kita interaksi itu sangat-sangat berpengaruh sama yang namanya hidup kita. Sangat-sangat berdampak gitu untuk hidup kita juga. Itu dia sebenarnya. Pilihan itu sebenarnya ada di kita sendiri. Mau kita ada di circle perkumpulan atau komunitas atau circle-nya yang bikin kita berdampak positif, ya go on, kalian ketemu sama orang-orang yang lebih positif. Tapi kalau kita menjerumuskan diri kita dan memberikan diri kita selalu ke orang-orang yang membawa kita jadi lebih negatif, yes, perlahan hidup itu juga bakal kepengaruh dan terhasut dan terjerumus untuk jadi lebih negatif juga. Negatif di sini yang aku maksud itu sebenarnya nggak harus yang berat-berat ya. Ya kalian tahu lah kalau berat-berat yang kayak bagaimana gitu ya. Cuman di sini sebenarnya hal simple yang sebenarnya mungkin kita nggak sadar selama ini gitu. Kalau kita tuh mungkin aja ada di circle yang agak salah gitu, atau yang kurang baik. Gitu. Misalnya nih, kalian tuh ngerasa setiap kumpul sama mereka atau sama orang ini atau siapapun deh, kayaknya kok nih orang gampang banget nge-underestimate orang ya. Kalau kalian sering bergaul dengan orang-orang yang gampang banget nge-underestimate orang lain, terus juga ngerendahin orang lain tuh kayak mudah banget gitu untuk mulut-mulut mereka, pemikiran mereka, sifat mereka, karakter mereka itu gampang banget nge-underestimate orang lain. Jangan heran kalau perlahan tanpa kamu sadari, someday atau dekat-dekat ini makin sering kamu bergaul dengan mereka, ya kamu juga akan makin gampang dan makin mudah untuk meng-underestimate orang lain. Mungkin sebenarnya kamu nggak mau kayak gitu, cuman perlahan karakter mereka atau sifat kebiasaan mereka itu jadi kayak membuat kamu tuh jadi hal yang biasa gitu. Yang padahal mungkin sebenarnya awal kalian tuh nggak kayak gitu, kalian tuh nggak mudah untuk ngeremehin orang lain. Justru kalian mungkin tadinya lebih menghargai orang lain. Tanpa kamu sadar ya kamu juga jadi seperti mereka. Nah yang kedua nih, misalnya nih, setiap kamu kumpul sama mereka, setiap kamu ngobrol sama mereka, lama-lama kalian ngerasa, kok kayak pembahasan setiap lagi kumpul tuh selalu ngomongin orang lain gitu. Nggak maju-maju, ngomongin orang lain terus, dan masih mending kalau ngomonginnya positif gitu ya. Ini enggak, ngomonginnya tuh negatif, jadi nyinyir, malah jadi saling ngehasut, ih dia mah kayak gini tahu, gini tahu. Nggak bisa aja gitu ngeliatnya coba ngeliat ke positifnya. Jadi itu harus hati-hati tuh yang kayak gitu. Mungkin aja tuh kalian udah ngerasa ada yang aneh, cepetan deh
Kenapa? Negatif selanjutnya menurut aku itu adalah orang-orang atau mereka-mereka yang nggak suka nih lihat pencapaian orang lain gitu. Mestinya kan kalau ada lagi tukar pikiran atau lagi ngobrol terus tiba-tiba kita lagi sharing, gua habis gini nih gitu. Ya menurut kita itu lagi bahagia, kita udah ngeraih satu goal kecil gitu ya di hidup kita. Bukannya didukung malah jadi dinyinyirin. Terkadang suka begitu gitu kan, tanpa kita sadar. Mungkin sebenarnya ngomongnya nggak kasar-kasar ya, nggak secara langsung kayak apaan sih lo kayak gini, nggak kayak gitu. Cuman ada kadang statement-statement kecil yang sebenarnya mereka itu tuh kayak nggak percaya kalau kita tuh udah sampai mencapai hal itu gitu. Ngerti nggak sih? Ya pokoknya sih gitu menurut aku. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang nggak suka lihat pencapaian orang lain, kayak selalu harus dia yang paling di atas kayak gitu. Sorry banget, aku tidak nyaman kayak gini. Yang terakhir, mereka itu adalah orang-orang yang selalu ngeraguin keputusan yang kamu ambil. Atau mereka itu selalu ngeraguin kemampuan kamu justru. Rasanya tuh buat mereka tuh keputusan kamu itu adalah keputusan yang kayaknya nggak bener deh. Mereka tuh ngeraguin kemampuan kamu. Yang padahal misalnya nih, kamu itu udah pede, udah mulai menggebu-gebu gitu untuk melakukan sesuatu. Tapi jeder nggak jadi, jeder patah semangat gara-gara mereka yang kamu anggap itu mungkin dekat sama kamu atau inner circle kamu. Mereka mengatakan sesuatu hal gitu, kayaknya enggak deh, kayak lu nggak bisa deh kalau kayak gini, lu yakin lo kayak gini, lu tuh nggak bisa gini loh. Ya hal-hal kayak gitu sebenarnya mungkin kelihatannya kayak kamu tuh lagi dikhawatirin gitu sama mereka. Ya kalau bener khawatir, kalau misalnya terus-terusan kayak begitu, kayak kamu harus mikir-mikir lagi sih menurut aku. Karena menurut aku teman yang baik itu adalah mau teman yang baik, circle yang baik, partner yang baik itu adalah orang-orang yang bisa nge-support kamu dalam keadaan apapun. Coba nih kalian bandingin sendiri dengan dua kalimat ini. Ya menurut gue sih coba lu pikir baik-baik, pelan-pelan, jangan gampang terburu-buru ngambil keputusan. Siapa tahu kan ada solusi lain yang bisa lu ambil gitu kan. Tapi balik lagi, kalau emang menurut lu udah pikir baik-baik, udah mikir matang-matang dan ujung-ujungnya tetap solusi yang ini, ya nggak apa-apa, go ahead, gue tetap ngedukung lo. Intinya konsekuensinya pasti lu udah tahu kan. Jadi ya udah, kita udah sama-sama dewasa, I will support you. Bandingin sama nggak bentar kayaknya menurut gue sih, lu yakin gak sih ngambil kayak gini? Kayak jangan deh, karena menurut gue tuh lu nggak bisa. Ya kan lu mampunya begini, ya udah. Ya tapi terserah lo ya. Gue udah ngomong nih, lu kayaknya sih menurut gue nggak cocok kayak gini. Udah terserah lo. Ntar yang rugi juga lu sendiri gitu, maksud gue. Ya realistis aja gitu loh, ngerti gak sih? Gimana menurut kalian? Agak beda kan? Ada perbedaannya. Anyway, aku dapat quotes bagus yang mungkin agak nyambung dengan keadaan barusan. Enough untuk ngomongin circle, enough untuk ngomongin itu. Sekarang hambatan kedua, yaitu adalah pikiran kita, our mind gitu. Lebih tepatnya kejebak di pikiran kita sendiri sih. Personally, menurut aku pribadi gitu ya, pikiran kita itu adalah, atau nggak pikiran itu adalah salah satu gift yang Tuhan udah kasih, yang sangat berharga dan sangat bisa berdampak untuk kehidupan kita selama kita gunain dengan baik dan benar. Di hidup kita itu cuma dapat dua pilihan sebenarnya, good or bad. Baik atau buruk, pikiran yang baik atau pikiran yang buruk, pikiran yang positif atau pikiran yang negatif. Kita sendiri yang pilih, our choice. Agak tricky sih, cuman emang kadang nih salah satu yang bisa menghambat kita itu adalah pikiran kita sendiri, kejebak di pikiran kita sendiri. Contohnya, gue bisa nggak ya? Nggak mungkin gue bisa kayak gitu. Skill gue aja nggak seberapa. Gimana ya? Bisa nggak gue? Bisa nggak? Nggak bisa. Atau justru kalian mau pilih pikiran yang gue aja nggak sih? Gue bisa nggak ya? Kayaknya sih bisa lah, bisa. Gue harus bisa. Gue pasti bisa. Bisa. Gue bisa. Takut, tapi nggak apa. Gue pasti bisa. Semangat. Jadi kalau kita mikirnya itu selalu positif, ya kadang ada masa-masa kita ngalamin hari yang nggak enak, jadi mikirnya negatif gitu ya. Ya itu wajar banget. Mungkin kita lagi dapet bad day gitu, tiba-tiba nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Itu aneh, maksudnya walaupun ujungnya kalian bisa bangkit lagi gitu, cuman ada masa-masanya emang diwajarkan kita itu down, jadi negatif gitu. Cuman baik lagi, kalau kita mau terus-terusan mikirnya negatif, nggak mau cepet-cepet nih mikirnya positif, lama-kelamaan hal-hal negatif pun juga ketarik ke diri kalian. Kalau kalian mau hidup kalian yang lebih positif, ya ucapkan, pikirkan yang positif-positif. Lama-lama nih alam kan kayak apa ya, kayak magnet gitu ya. Kita mau nariknya lebih ke positif, oke, datangnya positif. Kalau kita narik-nariknya negatif, yang datang ya negatif juga gitu dalam hal apapun. Jadi sebenarnya pikiran kita itu yang ngebatasin diri kita sendiri, dan tanpa sadar dari kejebak di pikiran kita sendiri, itu justru yang menghambat diri kita. Anjay, ganti posisi. So iye gitu, nggak apa-apa. Biar nggak bosan gitu. Oke, tadi sampai mana? Tadi pikiran kita. Sekarang terakhir adalah people's opinion, pendapat orang lain. Ini nih. Tarik napas dulu ya. Lagi pilek lagi. Lewatnya cuma bentar, tapi kepikirannya nggak bentar. Iya apa iya? Iya. Itu iya. Orang ngasih pendapat sebentar doang, satu kalimat doang. Kepikirannya
lama banget, nggak sebentar. Menurut aku ini salah satu yang bisa menghambat diri kita selama ini, yang tanpa kita sadarin gitu, ternyata kita terhambat gara-gara ini nih. Cuman ya gini, apapun yang kita lakuin, apapun yang udah kita lakuin, akan ada yang namanya pro dan kontra. Selalu akan ada orang yang setuju dan nggak setuju. Bakal ada aja tuh gitu yang nggak dukung, atau justru ada yang dukung. Pasti bakal ada yang suka, iya. Tapi jangan lupa, bakal ada juga yang nggak suka. Itu yang harus kita ingat, dan itu udah pasti gitu. Akan kayak gitu-gitu terus. So, maksudnya apa sih? What I mean is, ketika ada suatu keputusan yang mau kita ambil, atau ada suatu hal yang mau kita lakuin dengan optimis, dengan semangat, dan di hati kecil kalian, kan kita kadang bisa ngerasa gitu ya, kayak dengan keoptimisan kita itu, kadang ada di hati kecil tuh kayak ngerasa, kayaknya sih gue bisa deh nih, kayaknya sih masih bisa gue. Please banget, jangan sampai nggak jadi cuman karena takut apa kata orang. Selama menurut kalian tuh udah mikirin matang-matang, udah kayaknya udah direncanain, plan-plan kalian tuh kayaknya udah kalian prepare lah pasti gitu, dan kalian udah ngerasa optimis banget gitu, semangat. Too much alasan yang bikin kalian kayaknya sih gue bisa nih, kayak gue bisa. Jangan sampai nggak jadi cuman gara-gara takut apa kata orang. Prinsipnya tuh kayak gini, selama hal yang kalian lakuin itu, atau yang akan kalian lakuin itu, atau yang mau kalian lakuin itu adalah hal yang positif, yang bakal bisa jadi membawa hidup kalian tuh lebih positif, bahkan nggak ngerepotin hidup orang lain, hidup mereka, dan nggak ngusik hidup orang lain, saranku cuma satu, just do it. Just do it guys, lakuin aja, go ahead. Percaya sama aku, orang itu sifatnya cuma bisa ngomong aja, cuma bisa ngoceh-ngoceh aja. Yang penting kalian tetap lihatnya lurus aja. Kanan kiri banyak ocehan, terserah, itu urusan mereka. Yang penting kalian fokus ke tujuan kalian aja. Just do your own thing, oke? Oke, ini adalah tahap terakhir. Jadi gimana biar kita bisa maju, biar kita melewati hambatan-hambatan itu? 3 poin aja. Pertama, orang sekitar kamu. Coba nih, mulai lebih perbanyak waktu kamu untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih suportif. Dengan apa? Dengan mimpi kamu, dengan goals kamu, dengan harapan kamu. Intinya tuh yang bisa ngedukung kamu, bukan yang justru bikin kamu kena mental. Just kidding, bercanda ya. Tapi benar, di sini tuh maksud aku bukan artinya kalian jadi ngebenci mereka ya, enggak. Jangan ngebenci orang juga, itu akan berbalik ke kamu sendiri. Cuman ya balik lagi sama diri kalian sendiri ya, ada masalah apa, kan aku nggak tahu. Saranku bukan untuk ngebenci mereka. Cuman maksud aku sini itu adalah persentasenya. Gimana maksudnya? Contohnya kayak gini deh, kita itu setiap manusia dapat jatah nih untuk bersosialisasi 100%. Nah, mulai sekarang coba kamu bagi. Misalnya 80%-nya itu mulai dibiasain untuk kita lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang atau dengan circle yang lebih membangun kita untuk jadi lebih positif, yang lebih dukung kita. Misalnya kayak gitu ya. 20%-nya lagi yang mungkin akan tetap bakal berkumpul sama mereka-mereka juga gitu. Jangan tiba-tiba kayak ya nggak gitu juga, perlahan, step by step. Memangnya juga gampang gitu untuk keluar dari circle yang awalnya kalian di circle ini tiba-tiba keluar, emang semudah itu kan? Enggak, butuh proses juga. Jadi contohnya kayak gitu, pembagiannya 80-20. Perlahan kalian ngejalanin hidup kalian sendiri, itu tuh kayak bakal kesaring sendiri sebenarnya menurut pengalaman aku gitu ya. Apalagi makin kalian dewasa, makin kerasa yang namanya seleksi alam, atau enggak kayak kesaring sendiri siapa yang sebenarnya akan ada di circle kamu, siapa yang orang terdekat kamu, siapa yang partner yang terbaik untuk kamu, kayak gitu-gitu, ngerti kan? Intinya yang beneran bakal ada di hidup kamu tuh siapa aja bakal lama-lama kesaring sendiri, karena ujung-ujungnya ya kita juga yang sortir gitu loh kalau kita mau. Tips kedua itu adalah our mind, yang tadi as I told you before, coba mulai sekarang jangan ngebatasin diri kita dengan pikiran kita sendiri. Artinya jangan membatasi diri kita sendiri. Try to switch, diganti gitu, ganti dari pikiran yang ragu, switch jadi pikiran yang optimis aja dulu. Dari pikiran yang nggak yakin, switch jadi pikiran yang yakin. Gue pasti bisa, gue yakin gue bisa. Tapi jangan lupa sama effortnya juga, jangan cuma kecuap-cuap ngomong doang aja, tapi effort juga dilakukan, action juga. Dan yang terakhir, tips nomor 3, yang terakhir itu adalah people's opinion yang tadi. Gimana? Kalau untuk ini saran gue itu cuma simple. You do you. Bener nggak tuh Inggrisnya? Gue nggak tahu. Kan kayak gue pernah denger kayak gitu. You do you. Intinya tuh ya just do whatever you want to do gitu. Simple banget. Ya lakuin aja apapun yang mau kalian lakuin. Selama itu bisa bikin hidup kalian lebih baik, lebih positif. Masalah orang lain itu bakal ngomongin kamu ya oke, itu pasti. Akan ada aja. Even itu cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Akan ada aja yang ngomongin kamu. Selama ulah mereka cuma ngomong aja, ya udah diamin aja. Coba untuk diamin aja. Walaupun mungkin susah ya. Kadang kepikiran terus. Cuman perlahan mulai sekarang dimin aja, nggak usah terlalu dianggap, jangan
Jangan sampai opini-opini atau nggak pendapat-pendapat orang lain tuh sampai menghancurkan hidup kamu. Karena endingnya ya this is your life, ini hidup kalian sendiri. Cuman kalian yang tahu persisnya kehidupan kalian, persisnya gimana kalian ngejalanin hidup kalian. Jadi mereka ya mereka, kalian ya kalian. Tenang guys, ini udah selesai sebenarnya. Cuman aku mau nambahin tips tambahan, tips bonus aja adalah you have to be strong. Oke, kita harus bisa kuat. Sekali-sekali kita harus punya mental baja. So thank you guys for watching. Thank you yang udah mau nonton sampai habis. Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe aja karena itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa untuk komen juga di bawah dan share ke teman-teman kalian kalau ini membantu. So, see you in my next video. Bye!